apa namanya pembiayaannya kita berikan secara full kecuali biaya hidup. Nah, ini bedanya. Ini lebih kepada biaya pendidikan dengan biaya apa namanya biaya riset tanpa biaya hidup karena tidak meninggalkan tugas jabatan. Hanya memang untuk kebijakannya revisi Permendagrinya saat ini masih dalam proses pembahasan dengan teman-teman Menpan, sehingga nanti begitu kebijakannya terbit itu yang pertama akan disosialisasikan, termasuk juga nanti mekanisme ataupun ketentuan mengenai beasiswa tersebut. Gitu. Siap. Terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan berikutnya. Silakan Pak Fadli. Ini begitu. Assalamualaikum Bapak Haji, izin bertanya Pak terkait dua hal. Yang pertama adalah terkait sebelumnya kan memang sudah ada surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri termasuk IPDN itu ada list yang untuk terkait tugas dan izin belajar berkaitan dengan program studi yang bisa diambil di tahun 2025 sampai 2028 kalau tidak salah. Nah, izin Pak ingin menanyakan, kami kan di dosen ini kan memiliki bidang ilmunya masing-masing. Lalu juga beberapa dosen memiliki bidang ilmu yang memang tidak ada di list tersebut gitu Pak. Sebetulnya berhubungan dengan yang ada di list tersebut, tetapi secara jelas jurusannya berbeda dengan apa yang ada di list. Nah itu kira-kira kami bisa nggak Pak mengajukan studi sesuai dengan bidang ilmu yang kami tekuni gitu. Yang pertama. Lalu yang kedua Pak berkaitan dengan pengajuan tugas belajar. Sebelumnya kami mendapatkan info bahwa dari bagian kepegawaian pengajuan tugas belajar itu harus ada surat rekomendasi dulu dari Biro SDM untuk mencari beasiswa atau melanjutkan studi. Tetapi case-nya bagaimana jika memang ada dosen yang sudah mendapatkan beasiswa full tetapi belum mempunyai rekomendasi dari Biro SDM, apakah kami tetap bisa melanjutkan untuk proses pengajuan tugas belajar atau apakah kami harus mengurus surat rekomendasi itu dulu? Mungkin seperti itu pertanyaannya. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Fadli. Untuk pertanyaan pertama terkait dengan rencana pengembangan kompetensi ASN. Memang pada saat dikeluarkan pada awal tahun 2025 kita masih banyak keterbatasan karena memang usulan dari teman-teman komponen juga masih belum maksimal, sehingga pada tahun ini kami sedang melakukan revisi rencana pengembangan kapasitas ASN dan kami juga sudah juga atau saat ini bahkan sedang melakukan verifikasi terhadap usulan perubahan rencana pengembangan kapasitas ASN. Juga kalau Mas Fadli ingat, mungkin beberapa waktu yang lalu sudah diberikan angket atau kuesioner dalam si kerja. Nah, kami menjaring minat-minat atau potensi-potensi Bapak Ibu pegawai ASN yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan jurusan masing-masing. Dari proses itu, saat ini kami sedang melakukan verifikasi. Mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian seperti yang Pak Fadli sampaikan. Jadi semua sudah terencana dalam rencana pengembangan kapasitas ASN tersebut, gitu ya. Adapun yang memang jurusan-jurusan yang sama sekali melenceng dari kebutuhan, tentu kami juga akan pertimbangkan apakah memang itu betul dibutuhkan atau tidak. Tidak serta-merta seluruh yang diusulkan akan kami setujui selama itu tidak relevan dengan kebutuhan organisasi, begitu Pak Fadli. Kemudian terkait dengan rekomendasi untuk beasiswa, sebetulnya rekomendasi ini dua sebetulnya kegunaannya, tidak hanya untuk peserta pelamar, tetapi juga sebetulnya banyak juga diminta oleh lembaga donor, karena mereka juga ingin memastikan kemanfaatan daripada beasiswa tersebut. Kenapa kami menentukan, kenapa dalam surat edaran menteri tersebut kita diminta untuk menyampaikan permohonan rekomendasi. Maksudnya apa? Tadi
ini masih terkait dengan rencana pengembangan kapasitas ASN tersebut gitu ya. Adapun teman-teman yang saat ini sudah mendapatkan LOA, silakan diajukan kembali rekomendasinya. Tentu kami akan pertimbangkan apakah LOA tersebut sudah sesuai, karena memang untuk beasiswa ini kami tidak mengunci hanya untuk kebutuhan pada unit kerja tersebut. Misalnya dalam komponen ODA, jurusan tersebut tidak dibutuhkan, tapi di jurusan lain, di komponen lain dibutuhkan. Nah, ini juga menjadi salah satu mekanisme nanti ke depan dalam proses mobilitas talenta, karena kita punya potensi yang dia pulang kuliah dengan mata studi tertentu, dan tentu kalau kita tempatkan pada unit kerja yang membutuhkan, itu akan lebih bermanfaat gitu Pak Fadli. Mungkin itu, terima kasih, kami kembalikan kepada Bu Amel. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu dari daring ada pertanyaan? Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan mungkin Bapak Ibu. Nggak ada, udah habis sama pertanyaannya. Mungkin kita cukupkan di sini. Terima kasih Pak Aji, Kabak Pemimpin Karir mewakili Pak Karo. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan kesempatannya hari ini. Mungkin saya selaku moderator juga mewakili pimpinan. Izin apa Pak Prof. Wiro ada sepatah dua kata sebelum untuk menutup Pak Prof. Izin Prof. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Amel, Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Demikian beberapa penjelasan perkembangan regulasi terkini pengembangan dosen dari Ibu Direktur dan hasil asesmen dari Pak Karo PPSDM Kemdagri ya. Semoga kita sudah bisa pahami, tadi sudah banyak pertanyaan yang disampaikan. Satu kata kunci adalah terkait dengan hasil asesmen. Kita berharap, tadi Pak Karo juga sampaikan, nanti ada langkah-langkah pengembangan, peningkatan kompetensi lebih lanjut dari Bapak dan Ibu dosen dari hasil asesmen itu. Kita menyambut baik, semoga ini langkah-langkah strategis yang kita akan lakukan ke depan. Itu saja Bapak dan Ibu, terima kasih saya sampaikan atas kesediaan Bapak dan Ibu dari narasumber kita. Pak Haji, terima kasih sudah lanjut mewakili Pak Karo untuk bersama-sama dengan kami untuk memberikan informasi-informasi terkini, terutama dengan hasil asesmen kemarin. Begitu Pak Haji, dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami mohon dimaafkan. Begitu. Semoga kita menunggu rencana aksi untuk ke depan terkait dengan bagaimana untuk peningkatan dan pengembangan dari kompetensi Bapak dan Ibu dosen di IPDN, karena satu tujuan sesuai arahan Pak Menteri, Pak Sekjen, dengan Pak Rektor untuk kita meningkatkan kualitas pendidikan IPDN. Itu saja. Sekali lagi terima kasih Pak Haji, tolong sampaikan ke Pak Karo, Bapak Ibu yang saya hormati. Ibu Amel, narasumber kita Ibu Direktur sudah tidak muncul lagi, sudah selesai sesi pertama. Sudah tidak ada Prof. Baik. Dengan demikian kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu kita akhiri dulu. Yang penting informasi-informasi seperti itu untuk kita olah dan kita persiapkan dengan baik. Sekali lagi, atas nama Bapak Rektor, kami menyampaikan terima kasih atas kebersamaan kita pada siang hari ini, sehingga kita bisa mengatur untuk langkah-langkah ke depan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan kita di IPDN. Sekali lagi, atas nama Bapak Rektor kami ucapkan terima kasih, dan saya akhiri pertemuan kita pada siang hari ini, kegiatan sosialisasi. Atas nama Bapak Rektor, saya mengucapkan terima kasih, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak Haji.
Bapak Ibu dosen, terima kasih. Hormat semua. Terima kasih Bapak Ibu. Dengan demikian berarti berakhir sudah Ibu Amel ya. hari ini. Terima kasih atas kehadiran secara luring dan daring. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, makasih. Semua. Terima kasih. Pak Direktur, apa kabar Pak Direktur? Sehat? Siap, siap. Amin. Hormat, siap. Hormat, terima kasih, Bro. Ada Pak. Terima kasih Pak Direktur. Ada Pak Lalu nih, Pak Lalu kita, dosen kita. Hormat, terima kasih. Siap, hormat, Bro. Hormat, terima kasih. Siap, Prof. Jangan matiin dulu itu Pak Hirul. Kepala LP3MI, terima kasih. Amin. Terima kasih. Siap. Ada Kang Dedi, hormat. Siap, Mami. Pak PJ Group NTT. Banyak kurang berapa sih jadinya? Ibu Wiwi, terima kasih Ibu Wiwi. Hormat, apa kabar? Cuma 3 orang yang belum dapat SNAP. Oh. Bu Wiwi Rosso, apa kabar? Ibu dosen, hormat. Enggak apa-apa lah. Atau Ya, ada yang Wiwi. Pak dosen dari Tadi Sulsel di-mute. itu, Pak dosen dari Sulsel itu. Siap, terima kasih Prof. Hiro. Hormat dulu itu Yes. Selamat siang Prof. Hiro. Terima Oh, kasih terima juga, kasih Bu, Prof. hormat. Sudah lama tidak ketemu Ibu nih, hormat. Iya, betul Prof. Iya, Prof. Siap, Terima hormat. kasih, Terima Prof. kasih. Sukses, sehat selalu ya. Amin, amin. Amin, Prof. Kampus Izin, Papua. ya, Amin, Prof. Kampus Papua ini. Kampus Papua, Ibu dosen, Pak dosen, hormat. Terima kasih, hormat. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Kita live dulu. Sampai jumpa Baik, siap Prof. lain kesempatan. Hormat. Siap. Hormat, Prof. Siap, terima kasih. Oke, terima kasih. Kita sih dia ada Amel. Punya crispy. Cobain dong.